Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 63. Perempuan menentukan pilihan. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia. Bait lagu indah itu berayun merdu dalam suara halus dan lembut seorang ibu yang begitu bersyukur atas lahirnya buah hati tercinta. Lara menatap wajah mungil di dekapnya, seolah seluruh dunia kini berpusat pada sosok kecil yang telah mengisi ruang hatinya dengan cinta yang tak terbatas. Jemarinya perlahan mengusap pipi bayinya, hangat dan lembut seperti embun pagi. Terima kasih sudah memilih aku sebagai ibumu ya Kinanti. Bisiknya penuh kasih, sementara matanya berbinar menahan air mata haru yang nyaris luruh. Sean berdiri di ambang pintu sembari merekam memori indah itu dengan ponselnya. Matanya tak lepas dari istri dan putri kecilnya. Ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan dalam dadanya, perpaduan antara syukur, kagum, dan cinta yang meluap-luap. Cantiknya anak ibu. Lara kecup lembut pipi gemasnya yang memerah. Suara cahaya matahari menghangatkan mereka berdua. Aktivitas pagi yang akan dilakukan Sean dan Lara untuk memperkenalkan sang surya kepada putrinya. Lara menoleh ke samping dan mendapati Sean memeluknya dari belakang. Dagunya bertengger manis di bahunya, sementara kedua lengannya melingkar tubuhnya dan bayi mereka dengan begitu erat, seolah ingin melindungi segalanya dalam satu dekapan penuh kasih. Pagi ibu dan putrinya ayah, gumam Sean pelan di telinganya. Lara tersenyum, kepalanya bersandar pada dada suaminya, merasakan detak jantungnya yang tenang. Pagi mas, pagi ayah, ucapnya dengan suara seperti anak-anak di akhir kalimat. Sean mengecup puncak kepalanya lembut, membiarkan bibirnya berlama-lama di sana, seolah ingin menyerap semua rasa syukur yang melingkupi boneka bagi itu. How do you feel sayang? Perasaanku membuncah dan senang selalu ketika melihat Kinan, jawabnya. Lalu kamu mas? Sean terkekeh pelan, gemas dan sayangnya tambah menggebu-gebu dengan kalian. Lara tersenyum merona. Jemarinya mengusap pelan punggung tangan Sean yang beraut erat di pinggangnya. Terima kasih ya mas, kamu selalu cepat tanggap ketika malam aku ketiduran. Padahal Kinanti kebangun dan menangis, tapi ibunya malah tidur. Nggak jadi masalah sayang, mengurus anak itu bukan hanya ibu saja, ayahnya juga harus dong. Lagi pula semalam kamu benar-benar kecapean sekali. Mas nggak mau ganggu tidurmu. Stok ASI pun banyak kok. Kinanti juga nggak terlalu rewel. Lara lega mendengarnya. Ia tahu betapa Sean ingin menjaga keseimbangan emosional Lara setelah melahirkan. Ayah baru ini benar-benar effort dan penuh perhatian dalam setiap hal kecil. Lara bisa merasakan betapa Sean berusaha memahami setiap perubahan yang ia amati sejak kehadiran Kinanti. Permisi tuan, pintu kamar mereka diketuk dari luar. Itu suara Pak Re, kepala pelayan di rumah mereka. Silakan masuk Pak Re. Pak Re masuk membawa troli yang berisi makanan untuk sarapan. Saya letakkan di meja ya Pak, katanya dengan berganti cara memanggil majikan mereka. Sebab Sean sendiri yang meminta untuk dipanggil Bapak saja oleh para pekerja di rumahnya. Iya, matur nuwun Pak Re. Sama-sama Pak. Setelah selesai menata sarapan di meja, Pak Re tersenyum sopan sebelum akhirnya bersingut keluar dengan langkah tenang, meninggalkan pasangan itu dalam kehangatan pagi mereka. Lara menatap deretan hidangan yang tersaji rapi di atas meja. Ada bubur ayam hangat dengan potongan daging tanpa lemak, sup ayam kampung kaya rempah yang aromanya menggugah selera, serta sepiring kecil sayur bayam bening yang masih mengepul.
Di sisi lain terdapat segelas susu almond, beberapa potong roti gandum dengan selai kacang, dan buah-buahan segar yang sudah dipotong rapi pepaya, alpukat, dan pisang. Semua tersaji dalam warna-warna yang menggugah selera. Sean membawa istrinya duduk sementara Kinan diletakkan di atas ranjang kasur mereka. Ia mulai menuangkan teh herbal hangat ke dalam cangkir kesayangan Lara. Semua ini sehat dan bergizi, khusus untuk kamu yang baru melahirkan. Jangan bosan ya sayang, soalnya mas kalau soal kesehatan itu harus nomor 1. Ujarnya lembut sambil menyodorkan piring berisi telur rebus yang sudah dipotong kecil-kecil. Lara tersenyum hangat, matanya berbinar melihat perhatian Sean yang begitu detail. Mas, terima kasih ya sudah perhatikan begini. Sean terkekeh pelan. Tentu saja, Mas ingin kamu tetap sehat dan kuat. Apalagi kamu sekarang menyusui Kinan, gizi kamu harus terjaga. Siap Pak Dosen. Lara menyuap buburnya perlahan, menikmati rasa gurih yang lembut di lidahnya. Ia tahu tubuhnya masih lelah setelah melahirkan, tapi perhatian Sean seperti ini membuatnya merasa lebih ringan dan nyaman. Mereka menikmati sarapan dengan tenang, sementara cahaya matahari pagi yang hangat mengalir masuk melalui jendela, menyelimuti mereka dalam suasana penuh kehangatan. Shh, Kinanti, pelan-pelan ya nak, nggak akan ada yang ambil sayang, ucap Lara yang meringing sakit di bagian miliknya, sebab ia belum begitu terbiasa menyusui sang putri. Sean yang tengah fokus menatap laptop dengan kacamata yang bertengger di hidung mancungnya, seketika teralihkan perhatiannya menuju istri dan anaknya di ranjang kasur. Sean meletakkan laptopnya di meja, melepas kacamata, lalu beranjak mendekati Lara yang tengah berjuang menyusui putri mereka. Tatapan lembutnya menyapu wajah istrinya yang sedikit meringis, sementara Kinan terus menyesap dengan lahap. Gimana sayang? Sakit ya? Tanyanya pelan, duduk di tepi ranjang dan menyingkirkan beberapa helai rambut yang jatuh di wajah Lara. Lara mengangguk kecil, senyum tipis menghiasi wajah lelahnya. Iya mas, masih belum terbiasa. Kinan semangat banget, gumamnya sambil mengusap punggung bayi mungil mereka dengan lembut. Sean menatap Kinan dengan penuh sayang. Jemarinya yang kokoh mengusap kepala kecil sang putri. Pelan-pelan ya nak, kasihan ibumu, bisiknya. Ia kemudian menatap Lara dalam-dalam, seolah ingin meyakinkan bahwa ia ada di sana, mendukung sepenuhnya. Mau mas bantu apa? Mau minum dulu? Atau mungkin pijat punggungmu biar lebih rileks? Lara tersenyum dalam kepayahan. Pijat punggung boleh deh, kayaknya pegal semua nih. Tanpa banyak kata, Sean segera bergerak, duduk di belakang Lara, dan mulai memijat pundaknya dengan gerakan yang tak terlalu menekan. Sentuhan hangatnya seakan meredakan rasa yang belum begitu nyaman kala ia menyusui Kinanti. Sean sendiri tak ingin membebani istrinya. Ia tahu betul betapa sulitnya seorang perempuan yang baru melahirkan. Selain fisiknya yang lelah, pasti ada banyak hal yang berkecamuk di benaknya. Perubahan besar yang terjadi begitu cepat, tanggung jawab baru, serta tuntutan untuk terus kuat di tengah masa pemulihan. Sean paham bahwa dukungan kecil darinya bisa berarti besar bagi Lara. Maka ia memilih untuk selalu ada dalam diam, dalam tindakan-tindakan sederhana untuk membantu sedikit beban yang ditanggung istrinya. Apalagi ia sangat berusaha meminimalisir segala hal yang bisa membuat Lara merasa tertekan atau kewalahan, agar ia tak sampai mengalami baby blues. Setiap detik saja kelahiran Kinanti, Sean terus belajar menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Ia tahu lelah Lara bukan hanya soal fisik, tapi juga emosional. Oleh sebab itu,
Ia berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh dukungan. Mulai dari hal-hal kecil seperti memastikan Lara cukup istirahat, menyiapkan makanan sehat, hingga sekadar berada di simpangnya yang saat menyusui. "Besok Mas panggil terapis pijat khusus ibu menyusui ya," ucap Sean lembut. Jemarinya masih dengan sabar memijat pundak Lara yang terasa tegang. "Biar badan kamu lebih rileks. Siapa tahu bisa bantu ngurangin pegal-pegalnya." Lara menoleh sekilas, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Serius, Mas?" tanyanya dengan antusias. Sean mengangguk yakin. "Iya sayang, biar kamu bisa lebih nyaman ketika menyusui Kinanti." "Terima kasih loh Mas. Sini-sini." Sean menunduk dan mendekatkan kepalanya, kemudian ia mendapatkan hadiah kecupan singkat dari istrinya. Sean tersenyum kecil. Ada rona bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. "Apalagi nih? Baru kecupan aja Mas udah seneng banget," kodanya sambil merapikan rambut Lara. "Nanti ya Mas, tunggu sampai bersih. Nggak lama kok." Sean terkekeh kecil. "Iya, Mas sabar kok. Udah terlatih juga." "Masa? Aku kok sering denger rintihan dari dalam kamar mandi?" "Hus, nggak usah diomongin dong sayang." Lara tertawa pelan namun membuat Kinanti merengek. "Aduh sayang, maaf ya." "Iya, ini minum lagi." Tangannya sembari bergerak memberikan sang air kehidupan itu di mulut puterinya. Kinanti kembali melahap dengan tak sabaran. "Lihat tuh, rakus banget minumnya," ujar Sean pelan, sembari mengusap punggung Kinanti. Lara melirik sekilas, senyumnya terkembang. "Kayak bapaknya," selorohnya sambil terkikik kecil. "Tapi kenapa rasanya beda kalau sama Mas?" "Ya beda konteksnya lah Mas. Kalau begitu Mas juga mau bantu deh. Kan kalau sama Mas beda tuh rasanya. Boleh dong icip juga kayak Kinan." Lara mendengus kecil. "Tuh kan mulai. Udah ah. Mas, kamu sana Ki selesaikan pekerjaanmu. Ini aku udah enakan kok." "Ya sudah, iya. Mas lanjutkan ya. Setelah menyusui Kinanti kamu langsung istirahat. Ini sudah pukul 10 malam." Mas." 3 bulan fokus pada bayi. Ternyata Lara juga memikirkan nasib setelah kelulusan wisuda. Memang memiliki anak itu rencananya masih jauh, tapi akibat keteledorannya juga memang sudah Tuhan berkehendak. Yang harus dilakukan adalah menyukuri atas apa yang Dia sudah berikan. Ternyata memiliki bayi membuat hidup Lara semakin berwarna. Meskipun awalnya ia merasa cemas dan bingung dengan perubahan besar dalam hidupnya, seiring berjalannya waktu, Lara mulai merasa nyaman dengan peran barunya sebagai seorang ibu. Apalagi Lara tak bisa menampik bahwa kehadiran Kinanti telah membawa banyak perubahan dalam dirinya. Bayi kecil yang selalu membutuhkan perhatian dan kasih sayang itu membuatnya belajar untuk lebih sabar, bijaksana, dan lebih menghargai setiap detik kehidupan. Lara tahu, setelah semua ini ia harus bisa membagi waktu antara keluarga dan cita-citanya. Keinginan untuk terus berkembang tidak bisa dibiarkan tenggelam begitu saja. Namun ia juga tidak ingin mengabaikan perannya sebagai seorang istri dan ibu. "Rencananya aku mau freelance dulu aja Mas. Udah aku geluti pekerjaan ini dari masa kuliah. Aku juga dapat uang secara mandiri, ya dari pekerjaan freelance-ku sebagai copywriter, dan aku merasa lebih fleksibel untuk mengatur waktu. Aku bisa tetap memberikan perhatian penuh untuk Kinanti dan kamu. Sementara aku tetap bisa mengejar karirku," ucap Lara dengan mata berbinar, seolah memancarkan harapan agar diizinkan suaminya. "Mas tidak akan larang kamu kalau mau freelance, tapi kalau kerja full time, Mas belum bisa mengizinkan kamu ya sayang untuk saat ini. Mas punya cukup uang, investasi, tabungan dan lain-lain kok.
Dan apapun yang kamu mau juga Kinanti, Mas akan berusahakan. Lara tersenyum haru. Ia tahu bahwa Sean adalah pria yang sudah mampu dan mampat. Pria ini juga tak pernah memaksanya untuk harus bekerja. Namun ia sendiri memiliki keinginan besar untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya, serta ingin mendapatkan banyak pengalaman dari dunia profesional. Iya mas, aku pun mempertimbangkan itu kok. Lagi pula Kinan masih kecil, dan aku gak mau dia tumbuh tanpa perhatian yang cukup dari ibunya. Lanjut Lara. Sean mengangguk pelan, matanya tetap fokus pada wajah istrinya. Mas akan dukung apapun itu keputusan kamu, apalagi jika kamu berkeinginan untuk ambil studi lagi nanti. Mas senang hati mengizinkannya. Mas tidak mau kamu merasa terkekang, dan kamu sebagai perempuan, Mas ingin kamu tetap bisa berkembang dan mencapai apa yang kamu impikan. Ah, terharu pula perempuan itu. Lara segera memeluk suaminya dengan erat. Sean menyambutnya dengan dekapan lembut dan hangat. Terima kasih ya mas. Terima kasih banyak. Lalu kemudian tangis harunya menjadi pewarna di tengah kelegaan hati Lara. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.